Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian pada sehat semua. Di sini Bapak ingin menyampaikan bagaimana kita mencari arus di setiap cabang ya, arus di setiap cabang dengan pada rangkaian Kirchhoff ya, pada rangkaian Kirchhoff dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda. Sebelumnya kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, misalkan kita punya rangkaian seperti ini ya, Bapak gambar ya. Kita punya rangkaian ini, misalkan aja ya, ini hanya misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Kita misalkan rangkaian seperti ini. Oke. Dan langsung Bapak kasih angka aja ya, langsung Bapak kasih angka rangkaiannya. Misalkan di sini ada 12, ini 6. Ini 3. Ini 4. Nah, oke, 12, 6, ini 4. Terus di sini misalkan angkanya 8, ini 4, ini 2, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita ingin mencari arus ya, arus di setiap cabang ya. Arus di setiap cabang itu bagaimana ya? Arus di setiap cabang itu bagaimana? Mungkin ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Ada yang mungkin biasalah, cara biasa gitu ya, pakai loops gitu ya, atau bisa juga pakai rumus cepat ya, rumus cepat. Tapi di sini Bapak ingin mencari arus tapi dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan cara yang berbeda. Oke, konsepnya adalah misalkan di sini ada titik A ya, misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B ya, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Konsepnya adalah tegangan AB ke sini dengan tegangan AB ke sini dengan tegangan AB ke sini itu besarnya sama ya, besarnya sama. Jadi langkah-langkah untuk kita mencari arus itu step pertama, kalian hitung R paralel, karena sifat 12, 6 dan 4 ini paralel. Nah, kalian hitung R paralelnya. Yang kedua, kalian gunakan atau kalian cari tegangan AB, VAB. Oke, VAB rumusnya apa? R paralel V1 per R1, V2 per R2, V3 per R3. Nah, di sini ada plus ya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, kalian cari arusnya. Kalian dapat VAB, baru kalian cari arus. VAB sama dengan V tambah I kali R. Nah, jadi ada 3 langkah ya untuk mencari arus. Jadi menurut Bapak ini cara yang cara yang moderat lah ya. Jadi dia tidak terlalu lama. Yang pakai loops itu kan terlalu lama ya. Kalau yang pakai rumus cepat itu, kalau kita lupa rumusnya juga fatal jadi ya kan. Nah, menurut Bapak ini dengan cara seperti ini lebih ideal dan lebih mantap lah ya, karena ini bukan karena gampang ngapalinnya. Jadi cuma stepnya kalian hitung R paralel, cari VAB, cari arus, sudah gitu aja. Oke. Nah, bagaimana kita mencari R paralel? Gampang ya, seper kan ya, seper 12, seper 6, seper 4 ya. Coba kita cari R paralelnya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 6 tambah 1 per 4. Begitu kan ya? Jadi berapa nih? 12, nih 1, nih 2, nih 3 gitu kan. Nah, kalau udah begini berarti R paralel ya berapa?
12 dibagi 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. 12 bagi 6, 2. 2 apa? 2 ohm. Dapat R paralel, baru kita hitung apa? VAB. Berarti VAB sama dengan R paralel 2 ohm ya. 2 ohm. Oke, V1. V1 yang mana? Ini bagian 1 ya. Ini bagian 1. Ini bagian 1. Oke. Ini yang saya lingkari adalah ini bagian 1 ya. Nah, ini bagian 1 ya. Ini bagian 2. Ini bagian 3. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Karena kita mau mencari karena kita pengen mencari VAB ya, karena kita pengen mencari VAB. VAB itu artinya apa? Artinya dari A ke B. Dari A ke B. Step jalan ya. Berarti kita jalan lewat kiri dulu nih, lewat kiri A ke B. Kalau kita jalan lewat kiri, maka kita ketemu apa? Ketemu tak minus ya, minus 8 ya. Karena kalau kutub apa negatif itu yang pendek, kutub positif yang panjang. Jadi kita ketemu negatif dulu, kutub apa yang pendek, maka kita tulis ini minus 8. Minus 8 dibagi R1. R1 yang ini 12 ya. R1 12. Kalau kita lewat yang tengah ya, tengah ke bawah, ketemu positif dulu kan, positif 4. Dibagi berapa? R-nya. R-nya adalah 6. Terus kalau kita ke kanan ya, ke kanan terus ke bawah ketemu negatif ya. Negatif berapa? Negatif 2 per RL 4 ya. Oke. Kalau udah begini baru kita samakan penyebutnya dulu ya. Ya kan? 12 ini min 8 tambah 12 bagi 6, 2 kali 4 8. 12 bagi 4 3, 3 kali 2 6. Jadi minus 6. Oke, kita coret ini min 8 tambah 8 16 ya. Jadi tinggal minus 6 dibagi 6. Jadi berapa? Min 1 volt. Oke, itu VAB-nya. Udah dapat VAB, baru kalian apa? Hitung arusnya. Kita misalkan mau ngitung arus di mana? Arus 1 misalkan ya, arus 1 berarti VAB V1 plus I1 kali R1. Kalau kita mau nyari R1. Kalau kita mau nyari R2 gimana? Berarti V2 I2 R2. Kita masukin V1 tadi berapa? V1 di sini minus 8 ya. Minus 8 ditambah I1, kita cari R1 tadi berapa? R1 di sini 12 ya. Nah, 12. Ini VAB-nya tadi berapa? Minus 1 ya. Minus 8 pindah ke kiri jadi 8 ya. 8 ditambah minus 1 jadi berapa? 7 ya. 7 12 I1 berarti I1 berapa? 7 per 12 dapat. Nah, ini cara yang kalau apa sih lebih suka pakai cara ini ya, karena dia diantara yang apa panjang sama diantara cepat gitu, jadi tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri gitu ya. Jujur aja Bapak itu tidak terlalu suka dengan rumus cepat. Kenapa? Kalau kita lupa rumusnya udah fatal gitu, jadi kita nggak bisa ngapain. Makanya lebih suka cara yang yang tidak terlalu cepat tapi juga tidak juga terlalu lama gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, menurut Bapak cara ini enak banget. Enaknya apa? Contoh gini, saya kasih kelebihan cara ini ya. Kelebihannya adalah nih, misalkan ada rangkaian 2, ada rangkaian itu tadi rangkaian 1 ya. Yang tadi ini rangkaian 1. Nah, ini ada rangkaian 2. Rangkaian 2-nya seperti ini. Nah, saya kasih warna berbeda. Rangkaian 2 seperti ini ya. Misalkan misalkan ini R1, ini V1, R2, V2. Bapak lupa di sini seharusnya tidak ada apa namanya? Tidak ada V-nya. Nah. Oke. Sini tidak ada V-nya. Nah. Ini tipe 2 ya, tipe 2. Tadi tipe 1 yang tadi, ini
R3. Nah, jadi di tipe 2 itu salah satu tegangan ya, salah satu tegangan di cabang itu nggak ada. Di sini ada V3-nya nggak ada. Jadi V3-nya itu 0. Kalau V3-nya 0 bagaimana? Berarti konsepnya sama. Kalian cari dulu apa? R paralel ya. Kalian cari dulu R paralel. R paralel berapa? Yang kedua cari apa? Cari VAB ya. VAB, AB-nya mana? Ini A, ini B. VAB di mana? Nanti V1. Kalau kita jalan ya, ketemu minus ya, minus V1 ya, minus V1 per R1. Kalau kita jalan lagi ke bawah, ketemu plus ya, plus V2 ini bagi R2. Nah, di sini V3 nggak ada, berarti kalau V3 nya nggak ada, berarti dianggap 0 dibagi R3. Nah, kalau udah dapat kan nanti dapat VAB nanti tinggal nyari arus, betul nggak? Tinggal nyari arus ya kan. Misalkan saya mau nyari arus di I2 ya, kita mau nyari arus di I2, berarti nanti VAB tinggal V2 plus I2 kali R2, begitu aja. Kalau kita mau nyari arus di 3 berarti V3 I3 R3 begitu. Oke. Nah, ini tipe 2. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan tipe 3. Nah, tipe 3 bentuk rangkaiannya ini seperti ini. Ya, bentuk rangkaiannya seperti ini. Misalkan ini R1 ya. Atau saya kasih angka aja lah ya, kasih angka misalkan ini 12. Nah, seperti ini. Misalkan ini 6. Ini misalkan 8, ini 4 ya. Seperti ini. Nah, ini misalkan 2 lah misalkan. Nah, ini tipe 3 ya, tipe 3. Jadi tipe 3 itu di salah satu rangkaian, di salah satu cabang itu tidak ada R-nya, jadi di sini R3-nya 0 ya. Jadi R3-nya nggak ada. Nah, kalau R3-nya nggak ada, berarti enak banget nih. Enaknya apa? Enaknya kita nggak usah mencari R paralel. Jadi R paralel tidak usah dicari, karena sebenarnya R paralel ini fungsinya apa sih? Kan R paralel ini fungsinya untuk nyari VAB kan? VAB tadi rumusnya apa? R paralel V1 R1 gitu kan ya, V2 R2, V3 R3 kan. Nah, sebenarnya kita nggak usah nyari tidak usah mencari jadi R paralel sini fungsinya untuk nyari VAB kan. Nah, karena di sini kita R paralel tidak usah dicari, berarti gimana mau nyari VAB kan gitu. Nah, kalau rangkaian seperti ini, maka VAB-nya itu otomatis langsung besarnya 2 ya. Jadi VAB-nya otomatis langsung 2. Kok bisa? Karena di sini tidak ada R3. Jadi kalau rangkaian seperti ini, maka VAB itu otomatis langsung yang nilainya tidak ada R-nya. Bagaimana Pak kalau misalkan ada di 2 cabang R-nya nggak ada? Nah, kalau R-nya nggak ada di 2 cabang gimana? Ya berarti kita pakai cara biasa, cara manual gitu ya. Cara manual pakai apa? Pakai Kirchhoff biasa ya, pakai loop gitu ya. Nah, itu jadi di sini enaknya pakai cara ini adalah kita nggak usah ngitung VAB-nya. Kita nggak usah ngitung R paralelnya. Jadi VAB itu otomatis langsung tegangan di mana tidak ada R-nya begitu ya. Jadi di sini tegangannya langsung 2 ya. Jadi VAB langsung 2. Jadi kalau kita mau nyari arus, misalkan kita mau nyari arus di mana, di I2 misalkan, berarti VAB sama dengan V2 plus I2 R2. VAB-nya berapa? Nih kan A di sini tadi ya. Nah, ini A, ini B ya. Berarti kalau kita AB berarti VAB-nya minus ya, ketemu minus dulu ya. Berarti minus 2. V2-nya apa? Ketemu minus juga kan? Minus 4 kan A ke B kan? Berarti minus juga. Minus berapa? Minus 4. Ditambah I2 kita mau cari. R2 berapa sih ini? R2 6. Minus 2 ditambah. Minus 4 pindah ke kiri jadi 4. 4 ditambah minus 2 jadi 2 ya. 2 sama dengan 6 I2. Jadi I2-nya berapa? I2-nya 1/3 ampere. 1/3 tandanya apa? Tandanya positif. Kalau tandanya positif berarti arus itu berjalan sesuai tanda A ke B ya. Sesuai tanda A ke B. Tapi kalau tandanya negatif maka arus itu berjalan dari B ke A gitu ya. Berarti arus ini berjalan dari A ke B
Oke, sampai sini paham? Nah, sekian dari saya untuk tentang Kirchhoff ya. Jadi ini tambahan saja mungkin bagi teman-teman adik-adik yang pusing dengan cara cara manual ya, pakai loop gitu ya. Itu atau pakai rumus cepat nggak hafal-hafal atau suka salah dan sebagainya. Nah, ini pakai cara ini aja. Kalau Bapak sih lebih suka pakai cara ini karena dia di pertengahan gitu ya, di pertengahan antara lama dan cepat gitu ya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf, mohon di subscribe channel Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.